Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Segelbat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 10 menit guys di tanggal 28 bulan Desember 2022 ya, hari Rabu. Kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang masih bisa melakukan aktivitas hariannya, dan kami ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas jika kalian ada di perjalanan, dan kami ingatkan juga ya selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita langsung saja ya untuk menuju ke global crypto market cap update-nya, di mana hari ini merah ya di 0,99%, ya cukup lumayan lah ya. Begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam ini turunannya ini mengalami penurunan di 2,04% guys, cukup lumayan lah ya. Dan Ethereum mengikuti juga ya, dalam waktu 24 jam juga turun di 2,54%. BNB ini masih bertahan di 0,16% ya, meskipun tipis tapi masih hijau guys. Kemudian XRP ini merah juga, tipis ya di 0,62%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, masih merah semua untuk altcoin, mengikuti pergerakan dari Bitcoin juga ya. Rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 3% guys ya. Dan cukup menarik di sini ada Terra Classic guys, dalam waktu 1 minggu ini ya mengalami kenaikan 26% guys. Nah, ini menarik ya. Nanti kita akan coba cari informasinya guys. Dan kita menuju pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di grafik ini ya. Setelah pergantian candle kemarin merah ya, dan hari ini pergerakannya merah lagi meneruskan tekanan jual yang terjadi kemarin. Bisa kita lihat di sini ya, volumenya cukup lumayan, dan penurunan ini mungkin berhubungan ya dengan penurunan hash rate Bitcoin kemarin yang sedikit ya menimbulkan kekhawatiran dari Bitcoin itu sendiri guys, karena bisa disinyalir penurunan hash rate 30% lebih itu dari salah satu perusahaan penambangan Bitcoin, di mana orang-orang itu mengambil kesimpulannya bahwa Bitcoin ini agak terpusat gitu guys. Ini mungkin menjadi salah satu kekhawatirannya ya. Dan kalau kita lihat di sini memang sih sebenarnya kalau kita lihat dari secara pola ya, ini kan membentuk drop base drop, ini ada kemungkinan emang untuk turun. Tapi kalau di sini kita tarik garis ya, dari sini untuk trend line-nya, harusnya ini bisa bertahan ya kalau tidak tertembus. Tapi kita tidak tahu guys, karena target utamanya untuk penurunannya nih harusnya menuju ke support di sini ya, di sekitaran harga 16.400-an, atau bisa turun lagi lebih dalam di sekitar 16.181, atau bisa turun juga lebih dalam lagi di area ungu ini guys. Nah, ini akan menjadi titik support yang sangat kuat, dan jika ini tertembus maka efeknya akan lebih buruk lagi guys, karena kalau kita lihat dari area yang lebih besar ya untuk pembentukan polanya, di sini juga membentuk suatu pola drop base drop. Nah, ini juga agak berbahaya. Jadi kita tunggu nanti pergerakan seperti apa ya untuk Bitcoin. Dan kita langsung saja ya untuk menuju informasi yang pertama guys. Seperti yang tadi di CoinMarketCap ya, Luna Classic ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys dalam waktu 1 minggu, sekitar 26%. Dan untuk penyebabnya ini belum saya ketahui secara khusus ya, tapi kalau kita lihat dari harian BainCrypto.com ya, di sini dibahas kenapa Luna Classic ini naik sekitar 50% ya dalam beberapa minggu ini guys. Kita baca informasinya. Jadi harga Luna Classic itu mengalami penurunan dari segitiga simetris ya pada tanggal 16 Desember, dan pergerakan turun yang terjadi kemudian sangat cepat guys, yang menyebabkan harga terendahnya di 0,00000120 dolar ya pada hari yang sama. Kemudian kebangkitan dimulai sekitar saat otoritas Korea membekukan aset senilai 93 juta dolar dari asosiasi ekosistem Terra Do Kwon ya. Dan ini terjadi setelah berita bahwa Do Kwon sebagai pendiri Terra kemungkinan akan diekstradisi dari Serbia, tempat ia saat ini bersembunyi guys. Namun kebangkitan yang signifikan dimulai beberapa saat kemudian, yang menyebabkan harga tertingginya di 0,000186 dolar ya per Terra Luna Classic 10 hari kemudian. Dan ini menyebabkan kenaikan sebesar 56% hanya dalam 10 hari guys. Setelahnya harga Luna Classic ditolak ya, atau turun lagi guys ke 0,000186 dolar ya, dan menurun sedikit lagi meskipun RSI sudah overbought dan ia belum menghasilkan divergensi bearish ya sama sekali guys. Hal ini memungkinkan gerakan ke atas ya untuk terus berlanjut guys, kalau kita lihat dari grafik ini ya. Dan dalam hal breakout, resistensi berikutnya ini akan terletak di harga 0,000260 dolar ya. Di sisi lain, penolakan bisa juga menyebabkan retest di area support di 0,000145 dolar.
pengujian gelombang untuk support kebangkitan harga Luna Classic guys. Jadi melihat penurunan sejak awal Oktober menunjukkan bahwa adalah gerakan turun 5 gelombang hitam guys. Hal ini jelas karena gelombang keempat membentuk segitiga yang umum dalam struktur seperti itu. Meskipun tidak pasti ya apakah kebangkitan yang terjadi adalah koreksi ABC atau gerakan ke atas 5 gelombang baru ya. Dan kedua-duanya menunjukkan bahwa kemungkinan lanjutan gerakan ke atas cukup besar. Sebagai hasilnya, diperkirakan harga Luna Classic akan meningkat menuju 0,000250 dolar sampai di 0,000278 dolar, yaitu resistensi yang dibuat oleh tingkat resistensi retracement Fibonacci ya di 0,5 sampai 0,618 dan area resistensi horizontal. Sebaliknya, jika turun di bawah level terendah di harga 0,000121 dolar di garis merah seperti yang kalian lihat di grafik ini ya, maka proyeksi bullish harga Luna Classic ini akan batal dan menunjukkan bahwa level terendah baru akan terjadi guys. Jadi kesimpulannya, prediksi harga Luna Classic yang paling mungkin menunjukkan bahwa gerakan ke atas atau bullishnya menuju harga 0,000260 dolar ya akan terjadi. Tapi sebelum itu, penolakan jangka pendek ini akan mungkin terjadi ya. Dan penutupan di atas area resistensi 0,000186 dolar akan mengkonfirmasi kemungkinan ini. Sementara penurunan di bawah 0,000121 dolar akan membatalkannya guys. Jadi sesuai yang ada di grafik ini ya guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Informasi selanjutnya masih dari BainCrypto.com. Di sini diinformasikan ya bahwa kripto ini mungkin akan dump lagi guys pada 2023 ya, saat jutaan token ini bisa di-unlock dari periode vestingnya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pembebasan jutaan dolar nilai token DeFi pada 2023 ini akan menyebabkan penjualan yang signifikan ya, saat investor menjual aset berisiko selama pasar yang lagi bearish ini yang masih diperpanjang ya. Dan beberapa project kripto termasuk project Move to Earn, Sweatcoin ya. Dan kita pernah bahas ya untuk project Sweatcoin ini. Dan juga Labs yang fokus pada Metaverse akan mengeluarkan token tambahan ke dalam sirkulasi berdasarkan jadwal vesting pada 2023 nanti. Meskipun sebagian besar pasar kripto masih merasakan dampak dari runtuhnya perusahaan kripto yang signifikan termasuk Three Arrow Capital, Celsius dan juga FTX guys. Jadwal vesting dalam project kripto. Jadi project-project mengunci token hasilnya ke dalam smart contract untuk di vesting guys, khusus untuk memastikan rilis terkontrol token pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Jadwal vesting juga memberi rasa yakin ya kepada investor bahwa pencipta proyek tersebut berkomitmen untuk memenuhi tujuan akhir dari proyek tersebut. Meskipun rilis token meningkatkan cap pasar ya token ya, investor sering menjual token baru mereka selama kondisi makroekonomi yang sulit yang mengakibatkan penurunan harga. Data harga di sekitar rilis token sebelumnya sering memberikan jendela ke dalam dampak rilis masa depan, dan di sini kita melihat potensi ya untuk penjualan besar-besaran 3 kripto yang dijadwalkan untuk dirilis tokennya secara besar-besaran ya pada 2023 ini guys. Yang pertama ada Sweatcoin guys, dimana ini bisa turun sekitar 30% jika pasar bear ini masih terus berlanjut. Jadi token kripto pertama yang mungkin akan mengalami penurunan pasar 2023 nanti adalah Sweatcoin. Sweatcoin ini diluncurkan pada September 2022 ya di blockchain Near. Dan Sweatcoin ini memberi hadiah kepada pengguna aplikasinya dengan token utility Sweat untuk berolahraga. Smart contract Sweatcoin akan merilis sekitar 326.223.776,52 token Sweat atau sekitar 3.500 dolar guys pada 13 Januari 2023. Untuk airdrop Sweat dan sumbangan dengan pembebasan tambahan sekitar 227,1 juta swap atau sekitar 2.430 dolar yang dijadwalkan untuk Agustus 2023, dan token yang terbebas ini mewakili sekitar 2% dari volume perdagangan harian Sweat. Dan ini menurut agregator data dari pasar CoinGecko. Airdrop awal sekitar 2 miliar token utility Sweat ini menyebabkan harga akan melonjak menjadi sekitar 0,915 dolar ya pada 15 September 2022, dan pembebasan sekitar 583 juta token Sweat sekitar seminggu kemudian menyebabkan harga akan anjlok guys, diperkirakan sekitar 40%, dan sementara dua pembebasan kemudian dengan proporsi yang sama akan menyebabkan harga jatuh lagi di 20% dan 30% guys. Ini menurut data dari CoinGecko juga. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Nanti kalian bisa cek sendiri.
Dan di sini diperkirakan ya, harga Sweatcoin ini bisa aja akan jatuh guys sekitar 30% di bawah 0,01 dolar ya setelah 2023 tokennya ini akan dirilis. Jadi kalian harus hati-hati yang mempunyai token Sweat ini guys. Yang kedua ada BitDAO yang diperkirakan juga akan jatuh ya di bawah harga 0,25 dolar setelah rilis 188 juta token BIT. Jadi token kripto kedua yang perlu diwaspadai adalah token BIT yang berbasis Ethereum, yaitu token governance yang dapat diperdagangkan dari BitDAO. BitDAO adalah organisasi otomatis terdesentralisasi yang mendukung proyek DeFi melalui riset dan pengembangan pertukaran token dan juga grant. Menurut token Unlocks, BitDAO akan merilis sekitar 188 juta token BIT atau sekitar 53 juta dolar pada 15 Januari 2023 yang mewakili sekitar 10 kali volume perdagangan token. Smart contract dari BitDAO merilis 2 miliar token BIT pada Juli 2021 menyebabkan harga BIT melonjak menjadi 1,72 dolar sebelum jatuh sekitar 22% ya pada 8 September 2022. Harga token BIT turun 11% setelah merilis sekitar 267 juta BIT pada 15 September 2022 dengan tren penurunan yang diperpanjang yang menyebabkan token tersebut diperdagangkan sekitar 0,28 dolar saat ini guys. Dan injeksi 188 juta BIT pada 15 Januari 2023 ini dapat menyebabkan harga akan jatuh lagi guys di bawah harga 0,25 dolar per token BIT. Jadi kalian harus berhati-hati ya yang mempunyai token BIT. Kemudian yang ketiga ada ApeCoin guys. Jadi ApeCoin ini juga diperkirakan akan jatuh ya jika crypto winter ini masih berlanjut guys. Jadi ApeCoin dengan kodenya Ape yang diluncurkan oleh Yuga Labs pada Maret 2022 adalah kripto ketiga yang mungkin akan didam ya pada 2023 nanti, di mana Yuga Labs adalah pemilik dari koleksi NFT blue chip yang diberi nama Bored Ape Yacht Club ini guys. Jadi pemegang Ape memiliki hak governance di ApeCoin DAO untuk membantu mengembangkan Web3 dan Metaverse Yuga Labs. Yuga Labs pertama kali merilis 150 juta Ape kepada pemegang NFT Bored dan juga Mutant Ape Yacht Club dan berencana untuk membebaskan atau merilis ya 7,3 juta token Ape atau sekitar 26 juta dolar untuk tas ApeCoin DAO pada 17 Januari 2023 guys. Dan smart contract juga akan merilis sekitar 33 juta token Ape atau setara 105 juta dolar ya pada 17 Maret 2023 nanti. Jadi setelah perilisan ApeCoin pada Maret mungkin harganya akan turun ya menjadi 9,62 dolar setelah rally singkat yang menyentuh harga 13 dolar ya. Dan setelah itu ia mencapai puncaknya di 26,7 dolar pada 29 April 2022 sebelum jatuh tajam guys menjadi 5,63 dolar pada 12 Mei 2022. Trajektori turunnya sejak saat itu sampai saat ini sangat mirip dengan penurunan minat di sekitar NFT spekulatif ya seperti BAYC dan inisiatif terkait Metaverse di tengah crypto winter yang terus berlangsung guys. Jadi kekecewaan tambahan bagi pemegang Ape mungkin akan terjadi kecuali jika minat di pasar NFT dan juga Metaverse ini bangkit ya di tahun 2023 nanti sehingga harga Ape ini akan bertahan guys. Jadi kita tunggu aja ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai ketiga token ini harus diperhatikan di tahun 2023 nanti. Kalian harus cari tahu kapan jadwal vestingnya ini akan segera dibebaskan guys. Dan usahakan sebelum terjadi pembebasan token tersebut kalian sudah keluar dari pasar dulu ya agar tidak mengalami dump harganya. Info berikutnya datang dari Decrypt.co. Di sini diinformasikan bahwa grup Lazarus yang terkait dengan Korea Utara ini menyamar sebagai perusahaan venture capital guys untuk menyebarkan malware-nya. Jadi perusahaan keamanan cyber yaitu Kaspersky ini mengatakan bahwa malware terbaru yang diberi nama Blue Norov dapat mengelak ya dari langkah keamanan atau istilahnya itu bisa menyelinap lah dari sistem security yang diberi nama Mark of the Web atau MOCW. Blue Norov yang diberi nama oleh para peneliti keamanan sebagai sebuah kelompok yang terkait dengan kelompok hacking bersponsor negara Korea Utara Lazarus Group telah memperluas kegiatan kejahatannya dengan berpura-pura sebagai kapitalis modal yang ingin berinvestasi di startup kripto guys. Menurut laporan terbaru ya dari perusahaan keamanan cyber Kaspersky, Blue Norov telah membuat banyak domain palsu yang menyamar sebagai perusahaan kapitalis modal atau venture capital ya dan juga bank guys, kata Kaspersky. Dalam laporannya, Kaspersky mengatakan telah
menemukan serangan global oleh Blue Norov yang menargetkan startup cryptocurrency pada Januari 2022, tetapi mengatakan ada kesedihan ya dalam kegiatan sampai musim gugur ini. Menurut Kaspersky, Blue Norov menggunakan malware untuk menyerang organisasi yang menangani smart contract, DeFi, blockchain, dan industri fintech. Kaspersky juga mengatakan bahwa Blue Norov juga menggunakan perangkat lunak untuk melewati teknologi Mark of the Web atau MOTW ya, yang memastikan bahwa sebuah pesan dari Windows muncul untuk memberi peringatan kepada pengguna saat mencoba membuka file yang diunduh dari internet. Mencuri cryptocurrency telah menjadi bisnis yang menguntungkan ya bagi para hacker Korea Utara ini guys. Dan sejak 2017 ya, lebih dari 1,2 miliar dolar dalam cryptocurrency ini telah dicuri ya. Nah, ini menurut data dari agen-agen rahasia Korea Selatan. Pada 2022, beberapa perusahaan terkenal termasuk FTX terkena serangan cyber ini juga guys. Contohnya di sini ya, pada Agustus kelompok tersebut mengirimkan tawaran kerja ke calon pada LinkedIn untuk posisi manajer engineering ya di bursa cryptocurrency Coinbase. Dan pada September, Lazarus Group menargetkan pencari kerja Coinbase dan Crypto.com dalam 2 serangan phishing terpisah. Satu serangan malware mendorong pencari kerja untuk mengunduh dokumen PDF yang menampilkan lowongan kerja di Crypto.com. Setelah diunduh, maka PDF tersebut akan memasang sebuah virus ya. Virusnya di sini ada Trojan Horse dan mencuri informasi pribadi dan keuangannya. Pada Oktober, para penjahat cyber menggunakan celah dalam Binance Smart Chain untuk mencuri lebih dari 100 juta dolar ya dalam cryptocurrency. Pada 11 November 2022, hari di mana FTX mengajukan permohonan pelindungan untuk Chapter 11 ya, untuk kebangkrutannya, seorang aktor yang tidak dikenal juga mulai menyedot dana dari dompet FTX sebesar 640 juta dolar dalam bentuk token. Meskipun kisah kejatuhan Sam Bankman-Fried dan FTX telah menjadi headline, ancaman yang ditimbulkan oleh para penjahat cyber ini tidak pernah larut guys, dan Kaspersky mengakui permintaan komentar dari Decrypt tetapi tidak dapat memberikan tanggapan ya sebelum publikasi. Seperti contohnya ya, kalian bisa cek di akun Twitter Fubar ini. Di sini ada beberapa transaksi yang mencurigakan ya yang dilakukan oleh para hacker ini guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Kita langsung saja ya. Info berikutnya datang dari you.today dan di sini diinformasikan bahwa Bitcoin, Ethereum dan juga Cardano ini guys, kira-kira ya siapakah yang akan menjadi pemenangnya guys di tahun 2023 nanti. Nah, di sini adalah pandangan dari beberapa analis guys. Nah, ini menarik ya. Jadi tahun 2022 telah masuk dalam sejarah industri blockchain sebagai salah satu tahun yang paling tensi guys. Dan dengan perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut dan ketidakpercayaan masuk di sektor ini ya, maka cryptocurrency utama mengalami koreksi yang cukup besar. Dan ketika melihat cryptocurrency utama seperti Bitcoin kehilangan 66,8% ya dari modal pasarnya, namun biar lebih buruk pada altcoin. Ethereum, sebuah cryptocurrency yang hanya kehilangan modal ke Bitcoin, telah kehilangan 70% dari harga pasarnya dalam 12 bulan terakhir ini guys. Dan pesaing Ethereum juga merasakan penderitaan di pasar ini ya, sebagai contoh seperti Cardano yang meskipun tetap di 10 teratas ya di CoinMarketCap, mengalami penurunan 82% ya dalam harga di pasar kripto ini, dengan harapan bahwa kita akan meninggalkan skenario negatif ini dengan datanya tahun baru. Maka mari ya kita lihat apa yang bisa kita harapkan untuk 3 cryptocurrency menurut beberapa analis pasar ini guys. Nah, yang pertama di sini ada Bitcoin. Jadi analis Bitcoin Michael van de Poppe cukup optimis tentang cryptocurrency utama ini. Bahkan dalam ramalan 2023-nya ya, strategis tersebut memprediksi bahwa kripto ini bisa melonjak dan menggandakan modal pasarnya. Namun untuk melakukannya, Bitcoin harus mengalahkan batas harga di sekitar 20.600 dolar per Bitcoin. Dan saat ini, Bitcoin itu masih kesulitan ya untuk menahan di atas 16.000 dolar dan memiliki resistensi di 18.600 dolar guys. Jika target Van de Poppe ini tercapai, maka diharapkan ya cryptocurrency tersebut itu bisa diperdagangkan pada 38.500 dolar. Menurut trader tersebut, ini bisa menjadi target di mana likuiditas dan masuk untuk Bitcoin sebagai tanggapan atas kekuatan bull run-nya. Kemudian untuk Ethereum guys, analis Coinbaro Ethereum Guy memiliki harapan besar ya untuk platform smart contract terkemuka ini. Dan pada 2023, pemegang Ethereum kemungkinan akan menyaksikan datangnya upgrade Shanghai, yang secara singkat akan memungkinkan pemegang Ethereum untuk mengeluarkan Ethereum dari kontrak staking dan bisa menggunakannya dengan cara yang mereka sukai. Analis ini percaya ya bahwa ini bisa menjadi katalis yang baik ya untuk cryptocurrency karena bisa mendorong orang lain untuk menempatkan Ethereum dengan melihat miliaran dolar yang terbuka. Namun analis tersebut tidak memutuskan untuk membuat ramalan harga untuk altcoin
Dia mengatakan bahwa meskipun mungkin ya terjadi flippening dan Ethereum bisa mencapai digit 5, dia percaya bahwa cryptocurrency tersebut akan diperdagangkan sideways ya untuk tahun depan, guys. Kemudian yang ketiga ada Cardano. Menutup daftar ramalan adalah salah satunya pesaing Ethereum yang berhasil tetap berada di 10 teratas ya sepanjang tahun 2022 ini, yaitu Cardano ya. Ada kemungkinan yang tinggi bahwa Cardano akan tumbuh di sektor stablecoin, kemudian NFT, dan juga keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Penggemar kripto percaya bahwa ini bisa tercermin dalam modal platform smart contract. Dan untuk ramalan harga Cardano, ada alat dari bursa kripto Chainly yang membantu untuk mendapatkan ide tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, guys. Ketika melihat kinerja Cardano dalam beberapa tahun terakhir, dan jika sejarah terulang, maka tahun 2023 mungkin akan memang tahun yang baik ya bagi mereka yang membeli Cardano di saat turun. Dalam analisis Chainly, target untuk Ethereum killer adalah 0,45 dolar ya tahun depan, dan jika hal-hal menjadi lebih baik, maka bull run mungkin bisa memanjangkan modal Cardano ya sampai mencapai harga puncaknya yang seharusnya ada di 0,55 dolar, guys. Jadi menarik ya. Ini adalah beberapa pandangan dari beberapa analis tentang Cardano, Ethereum, dan juga Bitcoin, guys. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk memilih ya cryptocurrency mana di 2023 nanti yang kira-kira mempunyai potensi yang bagus ke depannya, guys. Oke. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.